Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 128-136. Stefan diam saja, dia benar-benar tidak tahu harus membicarakan apa dengan Olivia. Pasangan muda di sekitar mereka sangat mesra dan manis satu sama lain, berjalan-jalan sambil bergandengan tangan. Sementara pasangan yang memiliki anak, topik pembicaraan mereka lebih banyak tentang anak, sehingga banyak hal yang bisa dibicarakan. Berbeda dengan mereka, yang tidak saling mencintai dan tidak punya anak. Sangat sulit untuk mengobrol, melihat Stefan diam saja, Olivia tersenyum. Dia bangkit dan segera menarik Stefan, ayo, kita pulang. Jangan sampai kamu merasa nggak nyaman, seolah aku akan menggodamu. Olivia, kamu itu perempuan. Memangnya kenapa kalau perempuan? Aku kan hanya bilang, nggak akan rugi juga. Olivia menarik Stefan pergi, tetapi hanya di ujung bajunya, tanpa menyentuh tangan pria itu. Dia takut pria itu akan mencuci tangannya ratusan kali ketika sampai di rumah nanti. Kamu nggak lihat trending topik 2 hari lalu? Tentang tuan muda keluarga Aditama dan putri dari pemilik Sanjaya Group. Putri dari keluarga Sanjaya ini menyukai tuan muda dari keluarga Aditama, lalu mengutarakan perasaannya dan mengejar pria itu secara terbuka. Pria kalau suka wanita pasti akan mengejarnya. Wanita kalau bertemu dengan pria yang dia suka juga akan mengejarnya. Semuanya demi mengejar cinta sejati, aku sangat mengagumi wanita itu. Dia juga pernah membantuku secara nggak langsung. Meskipun dia nggak tahu siapa aku akan diam-diam mendoakannya. Semoga dia berhasil mengejar cintanya dan menikah dengan tuan muda keluarga Aditama. Sekarang ini dia kesulitan mengejar pria itu, tapi setelah mendapatkan pria itu, biar pria itu yang memanjakannya, Amelia Sanjaya secara tidak langsung mengubur trending topik tentang cucu yang tidak berbakti itu, sehingga hal itu tidak memengaruhi kesan Olivia dan Odelina terhadapnya. Olivia jadi agak kagum pada Amelia. Ditambah lagi, Amelia orangnya berani mencintai dan membenci. Olivia mengagumi hal ini, Stefan hampir mau muntah darah mendengar perkataan istrinya. Dia menggerutu dalam hati, kalau tahu tuan muda keluarga Aditama itu suaminya sendiri, apa wanita ini masih bisa berkata seperti itu? Tuan muda keluarga Aditama nggak suka pada putri dari keluarga Sanjaya itu. Stefan menjelaskan, jangan sampai Olivia mengira dirinya dan Amelia itu adalah pasangan. Selain orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, bagaimana orang-orang lain bisa tahu mereka akan jatuh cinta pada pasangan mereka? Semua kan saling mengejar di awalnya. Setelah berhubungan dan mengenal satu sama lain, baru mulai menyukai dan akhirnya pelan-pelan mencintai. Perasaan itu lama-lama akan muncul. Tuan muda keluarga Aditama dan putri dari keluarga Sanjaya memiliki latar belakang yang sederajat. Kalau mereka menikah, mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Bagus juga untuk mereka, aku bekerja di Aditama Group. Aku tahu bos kami selalu dikelilingi oleh pengawal dan nggak mengizinkan wanita muda untuk mendekatinya. Dia selalu bersikap seperti itu pada semua wanita yang masih muda, nggak menyukai mereka. Selain itu, perusahaan kami dan Sanjaya Group juga nggak gitu berhubungan baik. Bagaimana mungkin bos kami bisa jadian dengan putri keluarga Sanjaya? Setelah menikah, Olivia tidak pernah menanyakan apa jabatan Stefan di perusahaannya dan berapa gaji pria itu. Bagaimanapun juga, mereka hanya tinggal bersama dan ini tidak akan berlangsung lama. Jadi, untuk apa dia bertanya begitu banyak? Tentu saja, kalau Stefan berinisiatif untuk mengungkit pekerjaannya, dia akan tetap kepo dan bertanya-tanya, tuan muda keluarga Aditama itu orangnya seperti apa? Apa kamu pernah melihat bosmu? Nama belakangnya juga Aditama. Orang-orang pasti bisa salah paham, mengira kamu dan bosmu masih keluarga. Olivia tersenyum dan berkata, Junia juga sudah curiga beberapa kali. Aku bilang padanya, dia terlalu banyak baca novel dan selalu membayangkan pernikahan kita seperti yang ada di dalam novel-novel. Dia bilang, wanita yang menikah cepat dalam novel biasanya menikah dengan miliarder. Stefan bergumam dalam hati, Junia cukup cerdas. Bagaimanapun juga, wanita itu terlahir dari keluarga kaya, di mata orang biasa,
keluarga Santoso adalah keluarga kaya. Mereka bisa menghasilkan ratusan juta sebulan hanya dengan mengumpulkan uang sewa rumah dan sewa toko. Karena latar belakang keluarga yang seperti inilah, makanya tantenya Junia bisa menikah dengan orang kaya. Stefan pikir, kedepannya kalau menghadiri pesta lagi, dia harus menghindari keluarga Santoso dan keluarga Pratama. Dia tidak ingin mereka membongkar identitasnya di depan Olivia. Dia seharusnya memberi tahu Olivia sendiri, bahwa dia adalah kepala keluarga dari keluarga Aditama, keluarga terkaya di kota ini, jangan sampai orang lain yang mengatakannya, bos kami sangat sibuk. Susah untuk bertemu dengannya, kecuali waktu rapat, bagaimanapun juga, aku bukan bagian dari manajemen inti perusahaan. Waktu rapat, aku duduk di barisan paling akhir. Penglihatanku juga kurang baik, jadi aku nggak bisa melihat dengan jelas bosku orangnya seperti apa. Lanjut cerita bab 129. Olivia berkata, padahal kamu juga termasuk pimpinan di perusahaan, tapi kesempatanmu untuk bertemu bosmu juga sangat kecil. Bosmu itu benar-benar susah digapai dan sangat misterius. Di internet sama sekali tidak ada foto tuan muda keluarga Aditama, pria itu selalu diikuti oleh pengawal kemanapun dia pergi. Sebelumnya waktu di pesta, juga ada banyak pengawal yang mengikutinya. Pengawalnya semua berbadan tinggi dan kekar lagi. Dia dan temannya sampai berjinjit, tapi juga tidak bisa melihat seperti apa rupa pria itu. Stefan yang bekerja di Aditama Group dan merupakan seorang pimpinan di sana saja juga jarang bisa bertemu dengan pria itu. Dia jadi merasa lebih baik sekarang. Stefan tidak menjawab. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dia. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Sambil membicarakan tuan muda keluarga Aditama, mereka berdua berjalan kembali ke gedung tempat mereka tinggal, pengawal-pengawal. Stefan ada di sekitar. Meskipun mereka tidak mengikuti Stefan dan Olivia dari dekat, mereka tetap mengikuti kemanapun pasangan itu pergi. Mereka tidak membiarkan pasangan muda itu lepas dari pandangan mereka. Tentu saja, Olivia tidak tahu bahwa dia sedang diawasi sepanjang waktu. Dia menoleh tanpa tujuan dan melihat seorang pengawal berkeliaran tidak jauh dari sana. Dia merasa wajah pria itu familiar, jadi dia berhenti dan berkata kepada Stefan, pria itu terlihat familiar. Stefan terkejut, pengawal itu adalah Dimas. Dimas terkejut melihat Stefan dan Olivia memandangnya. Dia segera berjalan ke arah mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu sopir pengganti malam itu, kan? Olivia ingat. Pria yang wajahnya familiar ini adalah sopir pengganti yang membawa Stefan pulang ketika pria itu mabuk. Dimas berkata, benar, ternyata istri majikannya punya penglihatan dan ingatan yang baik. Kamu juga tinggal di sini? Iya, tapi aku hanya menyewa. Aku biasanya jadi taksi online dan terkadang akan menjadi sopir pengganti. Olivia menggumam, oh, meskipun dia mengingat sopir pengganti ini, tapi dia tidak mengenal pria itu. Dia hanya menyapa pria itu karena kebetulan bertemu, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Stefan melirik Dimas. Dimas mengerti arti dari tatapan majikannya itu. Mulai sekarang, kalau Stefan berada di tempat umum dengan identitas tuan muda keluarga Aditama, dia sebagai pengawal pribadi Stefan tidak boleh terlihat. Jangan sampai Olivia melihatnya dan identitas Stefan terbongkar. Jangan sampai dia membuat masalah. Setelah pulang ke rumah, Olivia duduk di ayunan di balkon seperti biasa, sedangkan Stefan kembali ke kamarnya. Mereka pun tidak berbicara sepanjang malam. Keesokan harinya, Olivia baru saja selesai membuat sarapan ketika Stefan hendak keluar. Pak Stefan, kamu belum sarapan? Stefan menarik dasinya. Olivia memperhatikan bahwa dasi yang pria itu kenakan hari ini adalah dasi yang dia berikan kemarin. Dia pikir pria itu tidak akan menyukainya dan tidak akan memakainya, tetapi tak disangka, dasinya ternyata dipakai hari ini. Aku ada rapat pagi ini, nggak boleh terlambat. Aku takut macet di jalan, jadi harus berangkat lebih pagi. Aku nggak sarapan di rumah, deh. Nanti aku pesan takeaway saja. Aku sudah membuat sarapannya. Kalau kamu nggak memakannya, aku nggak bisa menghabisinya. Kamu nggak usah pesan makan, aku bungkuskan saja untukmu. Kamu bawa untuk dimakan di kantor. Stefan ragu sejenak, tapi akhirnya tidak tega menolak tawaran wanita itu. Ya sudahlah,
Sarapan yang dibuat wanita ini sesuai dengan seleranya. Olivia mengeluarkan kotak makan yang tahan panas, memasukkan bubur ke dalamnya dan menambahkan beberapa lauk pauk. Lalu, dia juga memasukkan 4 potong roti kukus dan 1 telur rebus, kemudian menutup-tutup kotak makan itu. Dia menyerahkan kotak makan itu kepada Stefan dan berkata, cepat dimakan sesampai di kantor nanti, jangan sampai kelaparan. Oke. Lanjut cerita bab 130. Punya istri rasanya enak juga. Stefan membawa kotak makan itu pergi. Dalam perjalanan ke kantor, dia menikmati sarapan penuh kasih yang disiapkan oleh istrinya di dalam mobil. Rasanya enak dan memuaskan sekali. Sopir dan pengawalnya agak bingung. Sarapan yang disiapkan istri majikannya itu sangat sederhana. Bisa-bisanya majikan mereka yang orangnya sangat pilih-pilih makanan ini melahapnya dengan senang. Mungkin masakan wanita itu benar-benar enak. Setelah Stefan pergi, Olivia menelepon kakaknya seperti biasa. Setelah yakin kakaknya baik-baik saja, dia juga keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, jalanan sudah mulai macet karena sudah rush hour. Saat dia sudah setengah jalan, macetnya semakin parah. Banyak orang yang cemas dan kesal karena mau cepat-cepat ke kantor. Amelia juga ingin memaki rasanya. Dia menyelinap keluar rumah sementara kakak dan kakak iparnya bermesraan waktu sarapan. Oh, dia juga diam-diam menyiapkan sarapan untuk Stefan, yang dia secara khusus minta ke koki untuk menyiapkannya. Lalu, dia juga mengambil 1 ikat bunga di taman, sambil memeluk karangan bunga dan sarapan yang dibuat penuh cinta. Amelia pun keluar rumah dan pergi ke Aditama Group. Dia ingin sampai di kantor sebelum Stefan, lalu menggunakan cara jadul untuk menghentikan mobil Stefan dan memberikan sarapan yang dia siapkan dengan penuh cinta itu. Meski kakak iparnya juga membujuknya untuk merelakan Stefan, dia tak mau menyerah begitu saja. Kalau dia bisa melupakan pria itu, dia pasti sudah melupakannya. Justru karena tidak bisa melupakannya, makanya dia ingin terus mencoba. Dia tidak akan menyerah sebelum mengejar pria itu selama 3-5 tahun. Saat ini, di depan sana macet parah. Amelia sangat cemas melihat waktu yang terus berlalu. Kalau macet begini terus, Stefan bisa jadi sudah masuk ke kantor ketika dia sampai ke sana. Untuk apa dia ikut macet di sini? Tidak bisa, dia tidak bisa menunggu seperti ini. Amelia menelepon pengawalnya dan memberi tahu pengawalnya di mana dia memarkir mobilnya di pinggir jalan. Lalu, dia menyuruh pengawalnya untuk membawa kunci cadangan yang ada di rumah dan membawa mobilnya pulang. Setelah menutup telepon, dia keluar dari jalur mobil yang panjang. Amelia memanfaatkan kesempatan itu untuk membelokkan mobilnya ke pinggir jalan dan memarkirnya di depan sebuah toko. Setelah mengambil foto mobilnya dan mengirimkannya ke pengawalnya, dia mengambil buket bunga dan kotak makan dari mobil, lalu menghentikan motor orang dari pinggir jalan. Motor yang dia berhentikan kebetulan adalah mobil Olivia yang sedang lewat. Olivia mengerem, menatap Amelia, dan bertanya dengan ramah, "Halo, apa-apa?" Pertama kali melihat Olivia, Amelia merasa wanita itu agak familiar. Namun setelah dilihat lagi, sepertinya orang asing. Dia bahkan berani mengejar Stefan di depan umum. Dia sama sekali tidak merasa bersalah ataupun takut menghentikan motor orang asing secara tiba-tiba seperti ini. Dia langsung berkata, "Apa kamu bisa memberiku tumpangan? Macetnya parah sekali. Aku sedang terburu-buru." Olivia melihat Amelia memegang buket bunga dan kotak makan. Dia langsung bisa menebak apa yang wanita itu ingin lakukan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kamu mau kemana?" "Kantor Aditama Group, naiklah. Aku akan mengantarmu ke sana." Aditama Group adalah tempat kerja suaminya. Dia juga ingin melihat gedung perkantoran yang terdiri dari 68 lantai itu dari dekat. Gedung itu adalah pilar dalam komunitas bisnis di Mambera. "Terima kasih," Olivia memberi kesan yang baik kepada Amelia. Olivia tidak hanya setuju untuk memberinya tumpangan, tetapi juga membuatnya merasa mereka itu akrab, seolah-olah mereka sudah saling kenal selama puluhan tahun, padahal wanita itu adalah orang asing. Ini pertama kalinya Amelia merasa seperti ini terhadap orang asing. Olivia mengeluarkan sebuah helm dari bagasi motornya dan menyerahkannya pada Amelia. "Pakai helm ini, supaya kita nggak dihentikan oleh polisi lalu lintas."
Amelia mengambil helm itu dan memakainya, Olivia pun menyalakan kembali motor listriknya dan membonceng Amelia langsung menuju kantor Aditama Group. Lanjut cerita bab 131. Olivia bawa motor listrik, jadi kemacetan lalu lintas tidak memengaruhinya. Dia hanya membutuhkan 10 menit untuk sampai di kantor Aditama Group. Olivia menghentikan motornya, menoleh ke Amelia dan berkata, "Hei, kita sudah sampai." Amelia mengembalikan helmnya ke Olivia dan berterima kasih lagi, "Ini hal kecil, nggak perlu berterima kasih." Amelia memandang Olivia dan berkata, "Apa aku boleh tahu siapa namamu? Aku merasa kamu sangat familiar. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya?" "Nama belakangku Hermanus. Kamu memberi kesan yang baik padaku. Sayangnya, aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Wanita cantik biasanya selalu meninggalkan kesan pada pandangan pertama, tapi Olivia benar-benar tidak ingat pernah bertemu wanita ini. "Nama belakangmu Hermanus, ya? Oh, aku ingat, sebelumnya pernah ada trending topik tentang cucu yang nggak berbakti. Orang yang dituduh nggak berbakti itu juga bernama belakang Hermanus. Ada fotonya waktu itu. Kulihat kamu mirip dengan salah satu wanita di dalam foto itu. Apa kamu orangnya?" Amelia ingat sekali dengan trending topik, cucu tidak berbakti yang mengalihkan perhatian netizen darinya itu. Dia juga mengutuk-ngutuk kedua wanita itu karena tidak berbakti. Siapa yang menyangka ternyata situasinya berubah dan dia juga sempat memaki-maki keluarga Hermanus, ibunya bahkan menegurnya, bilang kalau dia sudah umur 20-an, tapi tidak memiliki kesabaran dan tidak bisa menganalisis mana yang benar dan salah. Dia hanya mengikuti tren dan memarahi kedua kakak beradik di berita itu berdasarkan kata-kata sepihak. Karena dia sering memaki kedua kakak beradik itu di rumah, ibunya sampai penasaran dan ingin melihat berita itu sendiri. Setelah keadaannya berubah, keluarga Hermanus tidak tahan dengan kritikan dari netizen dan segera menghapus postingan tersebut. Tampaknya keluarga Hermanus juga memiliki koneksi. Oh ya, putra pertama dari keluarga Hermanus adalah seorang manajer yang jabatannya cukup tinggi di salah satu perusahaan cabang di bawah naungan Sanjaya Group. Setelah situasinya berubah, para netizen menyelidiki identitas orang-orang keluarga Hermanus karena marah. Mereka akhirnya mengetahui identitas Bobby Hermanus dan pergi ke situs perusahaan Sanjaya Group dan meninggalkan komentar di sana. Mereka meminta Sanjaya Group untuk memecat Bobby. Olivia tidak menyangka orang lain akan mengenalinya hanya dari foto masa kecilnya. Dia pikir, netizen juga membela dia dan kakaknya sekarang, jadi dia tersenyum dan mengakuinya, "Kamu memiliki ingatan yang baik. Aku bahkan nggak bisa nggak mengingatmu." Trending topik itu sudah menarik perhatian banyak netizen. Setelah situasinya berubah, berita itu masih dalam daftar trending topik sekarang. Mata Olivia berbinar mendengar perkataan Amelia. Dia bertanya dengan ragu-ragu, "Bu, apa kamu putri dari pemilik Sanjaya Group?" Amelia memujinya, "Kamu sangat cerdas, tebakanmu langsung benar." Olivia juga tertawa, "Wah, kebetulan sekali. Aku harus berterima kasih padamu karena telah turun tangan membantu dan menekan trending topik itu. Aku dan kakakku jadi nggak terlalu terpengaruh karena hal itu." "Apa Bu Amelia datang ke sini untuk mengantarkan sarapan untuk Pak Aditama?" Iya, keduanya sangat menyukai satu sama lain. Untuk pertama kalinya, Amelia bisa mengobrol seru dengan seseorang yang baru dikenalnya. "Kalau begitu, cepatlah masuk, Bu. Ini sudah jam 8 lewat. Kalau nggak diantar sekarang, Pak Aditama akan kelaparan." Amelia melihat jam dan berkata, "Dia mungkin belum sampai. Di jalan macet. Aku ingin sampai sebelum dia datang. Untungnya ada kamu yang memberiku tumpangan." "Nggak apa-apa. Aku sangat berterima kasih pada Bu Amelia karena membantuku dalam masalah itu, hanya saja, dia tidak menyangka mereka berjodoh untuk bertemu." Bisa-bisanya dua orang yang sama sekali tidak saling mengenal bertemu. Amelia tersenyum dan berkata, "Kamu nggak perlu berterima kasih padaku. Aku melakukannya untuk diriku sendiri." Pada saat ini, mobil-mobil yang mengantar Stefan mendekat. Amelia sangat familiar dengan mobil pria yang dicintainya. Ketika dia melihat barisan mobil mewah itu mendekat, dia jadi tidak sempat mengobrol dengan Olivia lagi. Dia segera mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Olivia sambil berkata,
Bu, terima kasih karena sudah membantuku hari ini. Kedepannya kalau butuh bantuanku, telepon saja aku. Aku pasti akan membantumu kalau bisa bantu. Lanjut cerita bab 132. Amelia tidak ingin berutang budi pada Olivia. Dia juga merasa cocok dengan Olivia, oleh karena itu, dia memberikan kartu nama kepada Olivia. Olivia juga melihat deretan mobil mewah yang datang dan berkata dengan pengertian, Bu Amelia pergi saja dulu. Semoga semua keinginannya menjadi kenyataan. Terima kasih. Amelia membawa buket bunga dan kotak makan di tangannya, lalu bukannya pergi ke arah deretan mobil mewah itu, dia malah langsung berlari menuju pintu masuk kantor dan berdiri di tengah gerbang. Olivia menatap dengan tercengang, Amelia sangat tangguh. Meskipun Stefan sudah keluar rumah pagi-pagi sekali hari ini, tapi dia masih harus pulang ke villa untuk mengambil barang. Setelah keluar dari villa dan berada setengah jalan, dia terkena macet. Kalau macet, semua orang juga tidak bisa berbuat apa-apa, tak peduli siapa dia dan apa identitasnya, karena itulah Stefan baru sampai di kantor sekarang, pengawal yang duduk di kursi penumpang kebetulan adalah Dimas. Dimas memiliki penglihatan yang sangat baik. Ketika melihat Olivia, dia langsung menoleh dan berkata kepada Stefan, dan, Bu Olivia dan Bu Amelia sedang bersama. Stefan mengerutkan dahinya. Bagaimana bisa kedua orang itu bersama? Padahal kedua orang itu tidak punya hubungan sama sekali. Dia melihat ke depan. Dia tidak mengingat Amelia, tapi bisa mengenali Olivia. Bagaimanapun juga, dia sudah cukup lama tinggal satu rumah dengan wanita itu dan bahkan mencium wanita itu. Kalau dia tidak mengenali wanita itu, dia mungkin harus menyodok matanya sendiri, abaikan mereka, ujar Stefan dengan dingin, lalu bersandar di kursi mobil, jaraknya semakin dekat, Dimas khawatir Olivia akan mengenalinya, jadi dia sengaja menoleh ke sisi lain agar wanita itu tidak bisa melihat wajahnya. Deretan mobil yang membawa Stefan itu tidak berhenti di depan Olivia. Olivia menyaksikan betapa hebohnya kedatangan tuan muda keluarga Aditama untuk kedua kalinya. Dia menghela napas dalam hati. Itu adalah mobil Rolls-Royce. Dia merasa mobil itu agak familiar, sepertinya pernah melihatnya beberapa kali di kompleks tempat tinggalnya. Namun, mengingat identitas tuan muda keluarga Aditama, dia langsung menyangkal kemungkinan bahwa mobil itu adalah mobil yang dilihatnya di dekat kompleks tempat tinggalnya. Dia melihat mobil-mobil itu dihadang oleh Amelia yang tidak takut mati dan akhirnya berhenti. Dia tersenyum. Kata orang, wanita paling takut diganggu pria. Pria juga takut diganggu wanita. Amelia berani mencintai dengan terang-terangan. Dia yakin tuan muda keluarga Aditama akan segera takluk pada wanita itu. Olivia memberi isyarat semangat pada Amelia dengan tangannya, lalu mengendarai motor listriknya, berbalik arah dan pergi. Stefan yang berada di dalam mobil juga sengaja menghindar agar istrinya tidak bisa melihat wajahnya. Setelah mobilnya melewati Olivia, dia baru menoleh untuk melihat wanita itu. Dia melihat Olivia memberi semangat pada Amelia. Stefan berusaha keras untuk menahan emosinya. Jangan sampai dia muntah darah, pantas saja dia tidak melihat mobil Amelia. Pantas saja Amelia bisa tiba di kantor dan berjaga di pintu. Ternyata istrinya yang membonceng wanita itu datang ke sini, bagaimana kedua orang ini bisa saling mengenal? Kalau dilihat dari bagaimana istrinya memberi semangat pada Amelia di akhir, istrinya itu sepertinya tahu identitas Amelia. Seharusnya kedua orang itu tidak saling mengenal, apalagi, Amelia terlahir di keluarga kaya raya dan dimanjakan keluarganya, dia saja jarang melihat putri dari keluarga pemilik Sanjaya Group, mengapa Olivia bisa berteman dengan wanita itu? Stefan tidak habis pikir. Lanjut cerita bab 133. Amelia menghadang di pintu kantor, jadi sopir terpaksa menghentikan mobilnya, dan, apa perlu aku turun dari mobil dan menarik non Amelia pergi? Sopir itu ke Stefan untuk meminta petunjuk. Stefan terdiam sejenak, kemudian menekan tombol untuk menurunkan jendela. Amelia sangat senang melihat Stefan menurunkan jendela mobil. Dia langsung membawa buket bunga dan kotak makan menghampiri pria itu. Stefan, Amelia akhirnya bertemu dengan pria yang dia pikirkan siang dan malam itu. Meski dia sering datang ke sini untuk menyatakan cintanya kepada Stefan, dia sebenarnya sudah lama tidak melihat Stefan secara langsung.
Dia sangat merindukan pria ini. Pria ini masih terlihat keren seperti biasa, masih pria paling tampan di hatinya. Melihat bibir tipis Stefan, Amelia rasanya ingin mencondongkan tubuh dan mencium pria itu. Bibir pria itu lembut atau tidak? Ya. Amelia memandang Stefan seperti harimau sedang melihat mangsanya, membuat Stefan mengernyit. Bu Amelia, Stefan, panggil saja aku Amelia. Amelia tersenyum cerah. Dia memasukkan kotak makan ke dalam mobil melalui jendela dan berkata, aku sengaja datang untuk membawakanmu sarapan. Makanlah selagi panas. Lalu, buket bunga ini untukmu. Stefan tidak mengambil kotak makan itu, apalagi buket bunganya. Dia laki-laki dan tidak suka karangan bunga, macetnya sangat parah. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Stefan hanya ingin tahu bagaimana Amelia dan Olivia bisa saling mengenal. Mendengar pertanyaan Stefan, Amelia tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum, aku kan pintar. Aku memarkir mobilku di depan toko orang, lalu menyuruh pengawalku untuk datang untuk membawa mobil itu pulang. Kemudian, aku menghentikan sebuah motor listrik dan datang ke sini dengan lancar. Ternyata begitu, pantas saja keduanya saling mengenal. Stefan, kalau mau dibilang tadi itu menakjuban juga. Orang yang aku minta hentikan itu ternyata orang yang pernah masuk trending topik. Dia wanita yang dibilang, cucu nggak berbakti, itu, Olivia Hermanus. Orangnya lumayan baik. Kami ternyata sangat cocok. Stefan bergumam dalam hati, Amelia dikenal sebagai tuan putri yang susah dihadapi di Mambera. Dia punya selera yang tinggi. Bisa-bisanya wanita ini cocok dengan Olivia. Namun, mengingat sifat Olivia, Stefan pun berpikir wajar saja jika Amelia suka berteman dengan Olivia. Jalankan mobilnya. Setelah mengetahui alasannya, Stefan memerintahkan sopirnya untuk menjalankan mobil. Stefan, ambillah bunga ini. Sarapan ini juga, makanlah. Aku sengaja datang untuk mengantarkannya untukmu. Ini sarapan yang aku siapkan dengan penuh cinta kasih untukmu, Stefan. Begitu mobil itu jalan, Amelia ditinggal di sana, dia hanya punya waktu untuk melempar buket bunga tersebut ke dalam mobil. Kotak makan yang dibawanya tidak gampang dilempar, karena makanannya akan tumpah kemana-mana di dalam mobil, dan itu hanya akan membuat Stefan marah. Stefan berbicara dengannya hari ini. Hal ini jarang terjadi. Dia tidak ingin membuat Stefan marah. Namun, bunga yang dia lempar ke dalam mobil itu segera dibuang keluar oleh Stefan. Bunga itu jatuh ke tanah, Amelia tidak berani menerobos masuk ke kantor Aditama Group. Dia takut Stefan akan menyuruh orang untuk menyeretnya ke pinggir jalan. Itu akan sangat memalukan. Setelah masuk ke kantor, Stefan bertemu dengan Reiki, asisten utamanya. Lagi, Reiki melirik ke tangan bosnya itu. Kosong, dia berjalan menghampiri Stefan dan bercanda dengan suara rendah, orang beristri, mengapa nggak bawa sarapan penuh cinta kasih ke kantor hari ini? Lanjut cerita bab 134. Aku sudah memakannya di mobil, Reiki terdiam. Ngomong-ngomong, aku baru saja melihat pertunjukan yang bagus. Mau aku beritahu? Enggak. Stefan melirik pria itu sekilas, lalu terus berjalan masuk tanpa menghentikan langkahnya. Wajah tampannya datar dan bibirnya tertutup rapat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Reiki tidak menyukai sikap bosnya yang seperti itu, jadi dia tetap berkata, aku datang ke kantor lebih awal hari ini, kebetulan melihat istrimu mengantar Bu Amelia ke kantor. Mereka mengobrol dengan sangat asyik. Bos, istri dan orang yang menyukaimu tampaknya cocok dan bisa berteman baik. Bagaimana menurutmu tentang hal ini? Stefan bahkan tidak repot-repot menatap Reiki, langsung berjalan ke lift, meninggalkan asistennya yang banyak mulut itu di tempat. Reiki tidak marah, terkekeh kecil dan berkata dalam hati, sungguh pertunjukan yang bagus. Dia sangat ingin tahu, suatu hari nanti, kalau identitas bosnya terbongkar, istrinya akan bagaimana? Stefan menelepon Aksa Sanjaya lagi karena Amelia yang datang membawakan bunga dan sarapan untuknya lagi. Setelah teleponnya diangkat, dia berkata dengan dingin, Pak Aksa, kalau kamu masih belum bisa mengatur adikmu, jangan salahkan aku kalau nggak sungkan-sungkan lagi. Kesabarannya terbatas, Aksa berkata dengan heran, Pak Stefan, Amelia juga nggak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia hanya menyukaimu dan mengejarmu.
Aku sudah membujuknya berkali-kali, tapi aku nggak bisa mematahkan kakinya, kan? Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi pada adik perempuannya itu. Kalaupun dia menyuruh orang untuk mengawasi adiknya juga pasti bisa mencari cara untuk kabur. Stefan, kamu kurang lebih seumuran denganku. Aku sudah menikah selama beberapa tahun dan kamu baru punya satu wanita yang mengejarmu. Mengingat adikku adalah wanita pertama yang mengejarmu, bersabarlah. Stefan langsung menutup telepon itu. Dia juga tahu seperti apa karakter Amelia, dia hanya bisa mengabaikan Amelia. Kalaupun dia bersikap kasar pada wanita itu juga akan kembali lagi. Meskipun reputasinya menjadi buruk, Amelia tidak akan menyerah, kecuali kalau kedua kakinya patah. Setelah panggilan itu dimatikan Stefan, ekspresi di wajah Aksa menjadi masam, dia langsung menelepon Amelia dan menegur adiknya itu. Amelia sudah dalam perjalanan pulang naik taksi, Kak, aku sedang dalam perjalanan pulang. Aku benar-benar nggak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Aku nggak sepintar itu, nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang bisa menghebohkan. Aksa, energi yang kamu habiskan untuk mengejar Stefan itu kalau dipakai untuk menemani mama pasti akan senang. Aku juga sering menemani mama. Penyakit mama itu penyakit hati, butuhnya dokter hati. Aku sayang dengan mama, tapi aku bukan obatnya. Penyakit hati ibu mereka adalah kerinduan dan keinginan untuk menemukan adik perempuannya yang sudah hilang selama belasan tahun. Adik ibunya itu sudah diadopsi berkali-kali dan tidak tahu ada di mana sekarang. Ibu mereka berharap bisa bertemu dengan adiknya di masa hidupnya. Ngomong-ngomong, Kak, aku mau beritahu kakak sesuatu, supaya kakak bisa membantuku. Ada apa? Asalkan tidak diminta adiknya untuk mencari cara untuk mengejar Stefan, Aksa masih bersedia membantu. Aku baru saja bertemu dengan seorang wanita, yang namanya Olivia Hermanus itu. Aku sangat menyukainya dan cocok mengobrol dengannya. Aku sudah pernah bilang ke kakak tentang masalah di internet itu. Saudara-saudara Olivia itu keterlaluan. Kakak pecat saja pria itu. Jangan sampai dia memengaruhi reputasi perusahaan kita, Aksa berkata dengan acuh tak acuh, masalah kecil seperti ini bukan kakakmu yang urus, orang itu sudah dipecat. Aksa berkata, aku nggak melakukan apa-apa, tapi pria itu seharusnya sudah diskors, bawahan-bawahannya yang mengurus hal ini. Bobby Hermanus hanya bekerja di satu perusahaan cabang, meskipun pria itu memiliki kemampuan, masalah ini sudah viral. Karakter pria itu sudah bisa dilihat burunya. Aksa tidak suka punya karyawan seperti itu. Lanjut cerita bab 135. Baguslah. Bagusnya mereka semua kehilangan pekerjaan, lalu dimaki habis-habisan sama semua orang. Biar mereka tahu rasanya dikecam secara online. Mereka terlalu nggak manusiawi. Meskipun Amelia orangnya susah dihadapi, dia masih punya hati nurani. Selain itu, dia juga sangat menyukai Olivia. Dia bersedia untuk membantu wanita itu membalas dendam pada seluruh keluarga Hermanus. Anggap saja ini adalah bentuk rasa terima kasihnya pada wanita itu. Bagaimanapun juga, Olivia yang mengantarnya ke kantor Aditama Group, dan karena itulah dia bisa bertemu dengan Stefan hari ini. Pria itu bahkan berbicara dengannya, Kak, aku akan pulang untuk menemani mama. Kakak lanjut kerja saja. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Dia tidak ingin mengambil waktu berharga kakaknya. Kediaman keluarga Sanjaya tidak jauh dari rumah keluarga Aditama. Namun, rutenya berbeda. Kalau rumah mereka berada di rute yang sama, Amelia bisa langsung menghalangi mobil Stefan. Oh iya, tapi Stefan sudah jarang pulang ke rumah itu sekarang. Jadi, kalaupun sejalur, dia juga tidak segampang itu menghadangi mobil pria itu. Sebagai keluarga kedua terkaya di Mambera, kediaman keluarga Sanjaya memiliki interior yang sangat bagus. Rumah mereka sangat luas dan bergaya bangsawan. Keluarga Sanjaya juga membangun rumah mereka seperti rumah bangsawan. Saat ini, di ruang tengah yang indah, seorang wanita cantik paruh baya sedang duduk di sofa. Wanita itu sedang memegang foto, menatap foto itu dan tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Amelia masuk ke rumah. Ketika melihat pemandangan ini, dia berjalan mendekat, mengulurkan tangan dan mengambil foto itu dari ibunya. Dia berkata, Ma, jangan lihat foto ini terus.
Kalau tanteku masih hidup, kita pasti akan menemukannya. Mama harus senang sedikit, jangan khawatir dan cemas sepanjang waktu. Ayah Amelia datang membawa segelas air. Mendengar apa yang dikatakan putrinya, dia berkata, "Sayang, apa yang dikatakan Amelia benar. Jangan lihat foto ini terus. Aku sudah memerintahkan banyak orang untuk mencarinya. Aku yakin pasti akan ada hasilnya." Dia menyerahkan air itu kepada istrinya. Ketika masih muda, mereka sibuk berbisnis dan bahkan jarang punya waktu untuk berduaan saja. Setelah putra mereka mengambil alih perusahaan, dia pensiun dan ingin menghabiskan waktu bersama istrinya, serta menghabiskan masa tua mereka dengan damai. Namun, tak disangka, karena adik iparnya yang belum pernah ditemukan itu, istrinya selalu tertekan akhir-akhir ini. Ayah Amelia juga mencemaskan istrinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Istrinya dan adik iparnya itu sudah berpisah terlalu lama. Adik iparnya mungkin sudah lupa kalau dirinya masih memiliki seorang kakak. Selain itu, adik iparnya itu sudah diadopsi beberapa kali dan tidak tahu terakhir diadopsi oleh keluarga mana. Foto yang satu lagi juga mungkin sudah tidak ada di tangan adik iparnya lagi. Susah sekali mencari orang hanya dengan sebuah foto. Ibu Amelia mengambil air yang diberikan suaminya, menyesap air itu, lalu mengambil foto itu kembali dari putrinya. Dia meletakkan gelasnya dan dengan hati-hati memasukkan kembali foto itu ke dalam album. Setelah menutup album, dia menghela nafas dan berkata, "Aku selalu bermimpi buruk akhir-akhir ini. Aku memimpikannya adikku dipukuli dan dimarahi orang. Hidupnya sengsara itu karena kamu memikirkannya setiap hari, makanya bisa memimpikannya di malam hari." Amelia duduk di samping ibunya, memegang lengan ibunya dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan manja, "Ma, cuacanya panas. Aku ingin jalan-jalan ke pantai. Mama mau nggak ikut denganku? Kita berlayar ke laut dan memancing, lalu makan seafood. Kenapa, kamu nggak perlu mengejar Stefan lagi hari ini?" Ibu Amelia mengetuk hidung putrinya yang mancung, karena topik pembicaraan sudah dialihkan. Dia berkata dengan bercanda, "Mama pikir kamu nggak makan, nggak tidur, hanya berjaga di depan pintu kantor Aditama Group setiap hari. Mengejar cinta sejati nggak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Aku masih harus selalu berbakti kepada mamaku. Ma, gimana? Temani aku ke pantai." Ayah Amelia juga berkata, "Sayang, ayo kita keluar dan bersantai, jangan hanya di rumah melihat foto itu sepanjang waktu." Sejak mereka mampu, Ibu Amelia tidak pernah berhenti mencari adik satu-satunya itu. Puluhan tahun telah berlalu, tetapi tidak ada hasil. Sekarang, meskipun putra mereka sudah mengambil alih untuk pencarian tersebut, ayah Amelia merasa harapannya sangat kecil. Lanjut cerita bab 126. Stefan merasa sedikit kesal, tapi setelah dipikir-pikir, dia menjual kerajinan tangannya Olivia. Yang mendapatkan uang Olivia, dan Olivia adalah istrinya sekarang. Itu artinya uangnya juga tidak masuk ke kantong orang lain. Suasana hatinya pun jadi membaik. Selesai memasak, Olivia membawa semua sayur dan lauk keluar dan meletakkannya di atas meja. Stefan dan Olivia duduk dan makan bersama. Harus diakui, masakan Olivia sangat enak. Stefan beruntung. Setelah makan dan mencuci piring, Olivia mengambil kantong berisi baju yang ada dari sofa. Mengeluarkan bajunya, lalu menyerahkannya pada Stefan dan berkata, "Pak Stefan, coba deh, kamu cocok nggak pakai 2 setel baju ini? Kamu sudah banyak membantuku. Aku merasa nggak cukup kalau hanya mentraktir kamu makan, jadi aku membeli 2 setel baju baru untukmu. Masih ada 2 dasi. Warna bajunya hitam, warna yang kamu suka." Stefan sudah menebaknya dari tadi bahwa baju itu pasti untuknya. Namun, dia memasang muka datar, mengambil baju itu dan mengamatinya, lalu bertanya, "Kok kamu bisa tahu aku pakai ukuran apa? Tanya ke nenekmu, dong." Stefan diam saja, "Mau coba pakai, enggak?" "Enggak usah, pas kok dipakai." Wanita ini memilih warna yang dia suka. "Lain kali kalau kamu mau beli barang dan enggak tahu harus beli yang mana, tanyakan saja padaku. Jangan tanya ke neneknya. Kalau neneknya tahu, entah apa lagi yang akan dilakukan neneknya itu." "Kamu sibuk. Aku nggak enak mau mengganggumu." Stefan diam saja. Dia memang sangat sibuk.
Dia memang tidak suka kalau Olivia menanyakan hal-hal tidak penting padanya. Pak Stefan, ini belum terlalu larut. Kita keluar jalan-jalan santai, yuk. Kalau dipikir-pikir, aku sudah lama pindah ke sini, tapi nggak pernah keliling di kompleks ini. Stefan ragu-ragu sejenak, lalu menyetujuinya, dia juga tidak familiar dengan Lotus Residence ini. Waktu itu, yang mengurus pembelian rumah ini adalah kepala pelayannya. Keduanya pun keluar dan berjalan santai bersama untuk pertama kalinya. Stefan orangnya tenang dan pendiam. Keduanya juga tidak saling mencintai seperti pasangan suami istri lainnya. Jadi, ketika turun ke bawah dan berjalan-jalan di kompleks, tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa saat, Olivia mencari sebuah topik pembicaraan dan bertanya kepada pria itu, "Pak Stefan, seberapa jauh jarak kampung halamanmu ke kota?" Dia belum pernah ke kampung halaman Stefan. Kata Nenek Sarah, kampung halaman mereka di pinggiran kota. Karena mereka sudah menandatangani perjanjian, Olivia sudah siap secara mental untuk bercerai kapan saja. Jadi, dia tidak banyak bertanya tentang keluarga suaminya. Dia bahkan tidak pernah pergi ke rumah mertuanya. Dia juga tidak peduli. Dia bertanya seperti ini karena mereka tidak bicara sedikit pun sedari tadi, karena terlalu canggung. Jalan ke sana nggak rumit. Kalau naik mobil, nggak sampai 1 jam sudah sampai. Nggak bisa dibilang jauh banget, tapi juga nggak bisa dibilang dekat. Keluarga Stefan memiliki banyak villa di kompleks pervilaan mewah lainnya di kota. Yang jelas, rumah mereka ada di mana-mana, mereka hanya pulang ke rumah di kampung halaman kalau ada acara besar. Nenek bilang keluargamu juga memiliki ladang dan menanam banyak tanaman, Stefan bergumam mengiyakan. Itu tidak salah, Olivia tidak bertanya lebih jauh, tahu kalau apa yang Nenek Sarah katakan adalah yang sebenarnya. Keluarga Aditama juga keluarga petani biasa. Dia tidak bisa dibilang panjat sosial karena menikah dengan Stefan. Latar belakang mereka setara. Cerita bersambung.